Assalamualaikum teman-teman, ketemu kembali. Insya Allah pada saat ini saya akan menceritakan satu mimpi yang terjadi tadi malam. Saya tidur gasik tadi malam dan tidur kira-kira 1 jam. Di waktu kira-kira 10 menit sesudah bangun, saya ingat-ingat ada mimpi di dalamnya. Mimpinya itu kelihatan jelas ya. Biasanya mimpi kan ada yang kabur, yang tidak bisa ditangkap sehingga hilang, lupa. Tapi mimpi yang jelas itu biasanya tidak lupa. Seperti ada beberapa mimpi yang sudah beberapa puluh tahun saya dapatkan, itu tidak lupa, masih ada. Dan di dalam mimpi ini saya kehilangan handphone. Kelihatannya waktu itu kayak malam hari atau waktu matahari baru turun, gelap ya. Masih bisa kelihatan cuma di dalam suasana gelap. Saya berhenti di satu tempat dan meraba-raba kantong ya. Kayak ada yang hilang. Sampai akhirnya menyadari bahwa handphone milik saya itu nggak ada di kantong. Dan bukan hanya itu, tapi saya rasa di situ saya juga kehilangan touch. Touch itu baterai. Nggak tahu kenapa saya nggak pernah saya di kantong ada touch, tapi di dalam mimpi itu saya merasa kehilangan baterai juga. Saya lihat di bawah di tanah nggak ada, so saya jalan kembali menelusuri apa yang di jalan yang saya datang tadi, sambil matanya melihat ke bawah. Ya tidak lama ya mimpinya. Poinnya dari mimpi tersebut, saya kehilangan handphone dan kehilangan baterai. Terus saya menelusuri kembali mencari dua barang itu. Kalau dipikir ya, saya berpikir ada 2 kemungkinan dari mimpi ini. Nomor 1, karena handphone itu alat untuk berkomunikasi ya, dan baterai itu alat untuk menerangi tempat. Di sini karena sudah gelap, kondisinya waktu itu sudah agak malam. Tanpa 2 itu saya tidak bisa meneruskan perjalanan. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Sehingga timbul pemikiran, saya ingat di Matius ya, di Bible di Matius, di mana Yesus berteriak, Elai Elai lama sabachthani. Dia bilang, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau mendampak atau meninggalkan aku? Mendampakkan. Itu kalau saya gambarkan yang biar jelas. Misalnya ada 2 orang pakai sepeda motor, masing-masing pakai sepeda motor. Yang satu motornya rusak. Temennya bukannya menolong, tapi dia bilang, ya sudah kamu selesaikan saja, nanti ketemu lain kali, dan dia jalan. Di sini yang pakai sepeda motor yang meninggalkan itu mendampakkan temannya, istilahnya kan begitu, dilepaskan. Dan tulisan yang ada di Matius mengatakan, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Diputuskan. Seandainya mimpi saya itu istilahnya jalannya begitu, maka saya di situ stuck, dilepas. Sebab 2 alat itu penting sekali untuk berkomunikasi dan untuk menerangi. Seandainya mimpi itu memang larinya ke situ. Cuma ada satu lagi kemungkinan yang saya kira lebih tepat, yaitu hubungannya dengan surah Al-Kahfi.
Di surah Al-Kahfi ada 3 cerita beruntung. Ceritanya anak muda yang tidur di dalam gua, ceritanya Dzulkarnain, dan ceritanya Nabi Musa, di mana dia itu mencari satu orang yang biasanya dikenal dengan nama Khidir, dan dia ingin belajar dari orang itu. Karena orang tersebut, kita sebut saja individu ya, individu tersebut mempunyai ilmu langsung dari Allah. Dan Nabi Musa pengen belajar dari dia. Di situ saya lupa berapa ayat ya, cuma saya selalu membaca dari ayat 60 sampai ayat 68 kalau nggak salah. Saya hafal yang lainnya, cuma saya tidak baca itu. Setiap mau tidur saya baca, bangun tidur saya baca, lagi nyetir mobil, lagi jalan, lagi kerja di dapur, apa saja. Saya itu kayak seakan-akan membaca itu sampai 5-6 kali sehari. Hanya beberapa ayat. Di dalam cerita itu Nabi Musa minta kepada temannya ikannya. Ikan itu yang di sini dimaksudkan buat makan. Temannya bilang, aku lupa memberitahu bahwa ikannya itu hilang di tempat apa, begitu disebutkan ya. Dan Nabi Musanya bilang, itulah tempat yang kita cari. Dan mereka kembali lagi menelusuri jalan tersebut. Dan Musa ketemu dengan orang tersebut, dengan individu itu. Dan dia bilang, aku ingin belajar ilmu yang kamu miliki langsung dari dia. Jawabannya Khidir, pada sesungguhnya engkau tidak mungkin akan sabar bersama aku. Di sini di dalam bahasa Arab itu ada 2 kata la, ada 2 kata tidak. Yang satu itu la. Kalau la itu berarti tidak. Kalau lan ditambah huruf nun, n, berarti tidak mungkin. Di sini Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak mungkin bisa sabar mengikuti aku. Kata lan itu dipakai. Dan yang di-emphasize di sini adalah kesabaran. Kamu tidak akan sabar. Tidak mungkin. Dan itu lanjutannya, itu ceritanya, impactnya ya. Tapi poinnya yang selalu saya baca, konteks ini kelihatannya muncul di dalam mimpi ini. Saya jalan menuju ke satu tempat, kehilangan sesuatu, dan saya kembali lagi mencari. Seandainya option yang kedua itu yang benar, maka berarti saya seakan-akan sudah berhasil masuk ke satu dimensi lain. Sebab di dalam mimpi itu juga saya mengucapkan kata-kata yang biasanya saya ucapkan di waktu saya bangun. Saya selalu berdoa ya. Kadang-kadang mengeluh kepada Allah. Aduh, ini kok sulit banget masalahnya, kok nggak berhenti-berhenti. Kayak begitu, ngeromyang. Di dalam mimpi itu saya juga mengucapkan kata-kata yang biasanya saya ucapkan di waktu saya bangun. Seandainya ini benar, kemungkinan besar akan muncul yang lainnya. Sebab ini kayak mimpi, perjalanannya itu terputus karena bangun. Jadi mudah-mudahan ya, mimpi ini ada lanjutannya, di mana keinginan saya yang saya inginkan bertahun-tahun, yaitu masuk ke dimensi lain seperti apa yang diceritakan di dalam Quran. Dan
karena saya tidak punya makmum, ya, saya itu bukan imam, tidak punya makmum, saya bukan guru, tidak punya murid, saya bukan pemimpin yang punya pengikut. Jadi sebetulnya semua itu untuk diri saya sendiri. Memang dari dulu itu buat saya sendiri. Saya itu tidak pernah menceritakan. Tapi seandainya ini benar, berarti saya sudah mulai masuk ke dimensi lain. Sebab mimpinya itu begitu jelas, ya. Jadi mudah-mudahan ya apa yang saya tidak mau menceritakan dengan mendetail, sebab kalau begitu berarti seperti menyuapi bayi. Dan tujuannya Quran itu bukan itu. Quran itu memaksa pembacanya untuk berpikir. Dan saya selalu berpikir, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya melihat hasilnya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini ada manfaatnya buat pemirsa dan pendengar. Dan mudah-mudahan merubah kehidupan Anda, ya. Jadi jangan hanya mendengar dongengan saja yang akhirnya tidak ada manfaatnya lah. Ya begitu saja teman-teman, insya Allah sampai lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.